berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dari dengan lafaz Allah ini berarti kita mempelajari tentang masalah hakikat. Dengan Ar-Rahman kita mempelajari masalah syariat berkaitan dengan hablum minan nas, hablum minal alam. Ar-Rahim adalah untuk mempelajari tentang keakhiratan, tentang akhirat. Jadi 3.000 asma Allah isi 1.000 dekna ajaran si Allah di pak malaikat sekalipun dia sendiri senau 1.000 ajaran di pak malaikat. Kemudian 900 sekit hanya ajaran di pak para nabi dan rasul. Hanya 99 isi ajaran di pak kita umat Islam. Umat Islam mungkin umat lain tidak pelajari. Lalu si 3.000 ini berkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. 1.000 berkumpul pada lafaz Allah, 1.000 berkumpul pada lafaz Rahman, 1.000 berkumpul pada lafaz Ar-Rahim. Jadi dengan lafaz Allah kita mempelajari tentang hakikat Allah. Dengan lafaz Ar-Rahman kita mempelajari tentang alam semesta makhluk ini selakunya di alam dunia. Sedangkan Ar-Rahim adalah kita mempelajari tentang masalah keheratan. Karena apa? Karena Allah adalah ismun ala dzatil wajib wujud. Lafaz Allah itu sendiri masdar, berasal daripada kalimat ilahan. Fi'il Madinah aliha ya'lahu ilahan. Fa'ila ya'alu lamun ilahan dia pertimbangan fi'lan. Saya jarang dengan cepat merau. Lagu dia bertafsir itu fa'ala ya'alu fi'lan. Dia bilang fa'ala ya'alu fa'lan kata. Jadi aliha ya'lahu ilahan. Asalnya alihatan. Kemudian tebing romo al, jadi menjadi al-ilah. Al-ilah. Nah lalu karena watamin si al, maka kegandaya ketasdidan lam sukun pada al-nun kepada lam si mansub, jadi Allah asalnya al-ilah. Nah ilahan artinya adalah sesembahan. Lalu dari al-ilah artinya yang disembah. Al-ilah itu yang disembah. Berarti masdar bermakna isi maf'ul. Makluhun. Alamun ala zati wajibul wujud. Dan Ar-Rahman adalah al-mun'iku bijalailil amin fid dunya aman bijadil khalqi. Arti daripada rahmat adalah orang yang memberikan nikmat di dunia ini secara umum kepada seluruh makhluk dapat rahman Allah. Coba terbatas di dunia dengan kafir, dengan fasik, dengan zalim, dengan munafik, dengan syirik, dengan segala macam pokoknya adalah dapat doang rahman. Jangankan manusia, hewan-hewan, para hewan kotor sekalipun mendapatkan rahman Allah. Sedangkan rahim al-munaimu bidaqa'iqin ni'ami lil mu'minina khasatan fil akhirah. Orang yang memberikan nikmat dengan sehalus-halus nikmat khusus di akhirat untuk orang-orang yang beriman. Tadi ada disebut bahwa rahmanud dunya rahimul akhirah. Namun kita sudah beriman, di samping terdapat rahman, dapat rahim. Dan beriman itu jelas, beriman kepada Allah sebagai suatu
kewajiban yang paling pertama adalah marifatullah. Marifatullah. Jadi lalu yang makna daripada aliha ya'lahu ilahan. Ilahan di mana di alam, di depan di alam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis, puji qadim bagi hadis adalah Allah dan Tuhan. Sehingga lamun ada dengan ajur kita langsung mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Artinya kita tidak berikan hak apa untuk ajur. Kemudian nanti dengan ajur kita segala dia tahu cacat. Yang kedua, karena Allah menutupi aib syarat kita dengan ajur kita. Jadi yang sebab lamun dan ajur, pulakan pujian kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah mengucapkan sibahat pun. Alladzi ba'atha rasulahu bil ilmi wal ma'rifah, yang telah mengutus rasulnya dengan ilmu dan ma'rifat. Nah, ini paradigmanya adalah paradigmanya barul istihlal. Barul istihlal itu adalah mengungkap akan maksadah pada mukadimah. Barul istihlal. Jadi lamun dengar ungkap barul istihlal ini tahu tuan apa sih kita bahas si khatib ni si penceramah nu dengan mukadimah isi sampean. Misalnya lamun berbicara tentang ilmu dan ma'rifah, pasti maksadana bagi membahas tentang ilmu dan pengetahuan. Lamun membahas tentang al-matar misalnya, pasti berbicara tentang masalah hujan dan para istilah. Makanya sebabnya para khatib harus berbalik. Harus balik artinya apa? Di sampingnya wajib tahu rukun-rukun khutbah, wajib balik. Balik itu artinya tidak sekedar tahu tentang retorika doang, agar tidak tahu enak kodian mukhatab. Yang si khutbah itu mungkin karakternya, sehingga arah dengan karena mukhatab itu khala zihin, arah isi taraddud, arah si ingkar. Nah ini andainya perlu khatib itu balik. Namun hanya sekedar kamu baca doang yang tahu baca. Tamat SD tahu baca. Lakukan sepertilah balik. Si tahu keadaan audien. Lalu selaku konkret. Sementara dia tidak tahu. Beda dengan beruang kedit dan konkret. Kong kurungan. Kedit itu kedit. Bahasa kedit itu kedit. Ada jauh. Beda dia makan kedit. Konkret dulu. Jadi khatibun nasa biqadri uqulihi. Wa akmalahu bisyafa'il ma'rifah, dan ia menyempurnakannya dengan kejernihan ma'rifat. Dia menyempurnakannya dengan kejernihan ma'rifat. Wa zakail mudrikah, dan dengan kecerdasan mudrikah. Mudrikah ini adalah intelijensia. Wa hadan nasa ilal wusuli ila Allah, dan ia memberikan petunjuk manusia kepada sampai kepada Allah, supaya bisa sampai kepada Allah. Nah ya, dia kan ada kitab ini Syafa'ul Ma'rifah bizakatil mudrikah ilal wusul ila Allah, lil wusul ila Allah, ila ma'rifatillah. Wassalatu wassalamu ala man ursila bisidqi. Mudah-mudahan rahmat dan selamat atas orang yang diutus dengan jujur, wa tablighi, dan dengan sifat tabligh, wal fatonah, dan jenius. Jadi dia si jenius itu karena apa? Ya zakat mudrikahnya. Zakatnya akan jenius, cerdas. Wal fatonah ini jenius. Ini anak Nabi dia jenius, lapun jenius doang. Lalu kan
Dinara Nabi minat pesawat misalnya. Dinara Nabi pesawat. Selapuknya para Nabi itu adalah diutami makarimat akhlak. Kan ini jadi masalah itu pesantren para yang berpikir belakang. Gara-gara kok pesantren mau berbicara tentang masalah alam semesta, dinara atau minat pesawat, kita minat kapal. Namun untuk minat kapal coba kursus sebulan lah. Kadang-kadang kursusan minat kapal sebulan tahu ya. Tahu ya pasti. Namun memang tujuan itu minat kapal. Kursus coba anak-anak SD sendiri. Bahkan gue kan tukang-tukang sepeda tahu minat pesawat. Cuma di Sulawesi bukan pesawat, tren sini pesawat. Helikopter, tren hijau sini minat helikopter. Dan tulang mesin diesel. Dan tulang mesin diesel tahu itu pernah. Jadi namun soal keterampilan memang kekursusan ada. Tahu minat mobil, tahu minat kereta api. Ya pada dimudahan benar bisa produk pesantren yang tahu minat pesawat. Karena memang di kelayaran minat pesawat. Qala wal amanah, dan bersifat amanah. Dari selalu amanah kepercayaan. Hatta yanalal wahya bisidqi, sehingga ia mendapatkan wahyu dengan jujur. Wa balaghal amanah, dan ia menyampaikan akan amanah. Wa awsala risalah, dan ia menyampaikan akan risalah. Yanju bihin nasu, supaya selamat dengan oleh manusia di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Para alihi washabi, dan atas keluarga dan para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, para pengikutnya, tabi'in dan pengikut daripada para pengikut ila yaumil liqa'illah, sampai kepada bertemu dengan Allah. Amma ba'du ni ba'du para araniana mabniun ala dhom di ajlil maqtu'ah. Mabniun ala dhom di ajlil maqtu'ah, berarti harus tetap kedengaran ba'du. Berbeda kita jazamkan misalnya ba'd dengan alasan wakaf misalnya. Nah ini berarti para ini katul maktu, artinya memotong apa sudah terpotong. Makanya dalam amma ba'du, ya kan khatib-khatib lain jelas amma ba'du. Walaupun dia tahu ya aran mabnu ladam di maktu'ah ini apa? Adil kalimah atau ba'dal hamdalah wa ba'das salawat wa ba'das syahadat mungkin wa ba'dad doa. Laqad manallahu li, sesungguhnya telah berikan nikmat oleh Allah bagiku, di anwa'il minan, dengan bermacam-macam nikmat. Jadi lamun berdoa ya Allah Ta'ala dindik langsung keluhan sampai dindik langsung menyampaikan keluhan. Lebih baik rasa syukur sampai yang ini. Lebih baik menyampaikan rasa syukur. Syukur ya Allah, Engkau telah berikan kepada hamba ini berlimpah nikmat sampai hidup pada hari ini. Maka berikan juga hamba tambahan rasa syukur. Ketika Engkau memberikan hamba nikmat, berikan pula kepastian untuk bersyukur. Tidak langsung mengeluh. Nah kan yang termasuk prinsip hidup. Daripada kita mengeluhkan atau menyesalkan sesuatu kegagalan, lebih baik kita mensyukuri sebuah kesuksesan. Ini prinsip hidup. Jadi dengan suatu prinsip ini akan terus mensyukuri nikmat. Namun kegagalannya, wah, serah langsung di Allah dan diperlukan. Hatta yasulali, sehingga mudahlah bagiku kitabatu hadal kitab, menulis kitab ini khidmatan li rabbinal azim, sebagai khidmat bagi Tuhan kita yang mulia, wa aunan li ikhwaninal muslimina, dan sebagai pertolongan bagi saudara-saudara kami yang muslimin, alladzina yuriduna, yaitu orang-orang yang ingin
orang-orang yang ingin. Makanya taman murid tasawuf ya murid itu sebenarnya. Jadi kata-kata murid ini berasal daripada murid tasawuf. Karena murid itu orang yang menghendaki usul ilallah, orang yang menghendaki usul ilallah. Makanya ada istilah ustaz. Ustaz itu singkatan Hamzah no uswatun, Sinno adalah salimatun, Takno adalah taqiyatun, taqiyatun, Alifno adalah ulfatun, Zalno zaukun. Jadi ustaz itu singkatan daripada uswatun, salimatun, taqiyatun, ulfatun, zaukiyah. Dengan uswah mujzibun, maka dengan sebab ketauladanannya, maka ustaz itu menarik mujzibun untuk mengumpulkan dengan tertarik untuk berkumpul. Nah, kemudian dengan sifat salimatun itu penyelamat. Dia ini datang bawah, berarti orang menyelamatkan. Dengan sifatnya salimatun, dia jadi mudaris. Mudaris itu mengajar. Dengan sifat taqiyah lagi memelihara daripada terpurukan maling. Dengan sifat taqiyah jadilah ia mu'allim. Mu'allim masih memberikan ilmu, mengajarnya belum tentu memberikan ilmu. Dengan ulfatun adalah sifat lembut. Dengan sifat lembut ia jadi murabbi. Murabbi itu lebih bersifat membimbing sesuatu yang sifatnya jasmani. Sedangkan dengan zauk itu dalam tasawuf itu perasaan. Dia jadi mursyid. Mursyidnya lah dia isi membimbing rohani. Namun Jawa kiai itu singkatan. Aklo adalah kumpulan, ino ilmu, anu amal, ino iman. Isi kedua adalah iman. Kumpulan ilmu, amal dan iman. Dia jadi kiai. Lamun tuan guru. Tuan guru itu merupakan singkatan. Teno adalah tauladan, uno utama. Anu adalah akhlak anu nabi. Jadi tauladan utama akhlak nabi. Ageno apa G? Generasi. Unggulan. R-nya adalah rakyat dan umat. Jadi tuan guru adalah merupakan tauladan utama, akhlak nabi, generasi unggulan, rakyat dan umat. Lalu diberikan mana doang, jadi si nombek nilai itu berpikir. Lalu lah itu ada berlaku si deparanin Basyirah. Di dalam kitab negara, di dalam kamus pun negara. Dia sekarang main Basyirah. Al-Basyiratu ahmaku minal ibarah. Basyirah itu jauh lebih dalam daripada ibarah. Al-Qulubu asdaqu minal kutub. Kadang-kadang apa yang dalam hati itu jauh lebih jujur daripada yang ada dalam kitab. Kadang-kadang. Kemudian as-sudur ahaqqu minas sudur. Kadang-kadang apa yang dalam hati itu jauh lebih berhak, lebih hak daripada tulisan-tulisan. Ayat itu perlu membentang ante Basyirah, Ainul Basyirah, kemudian Hakul Basyirah. Dari Basyirah beliau su'ana tidak sinar. Dalam rangka itulah dia membicara untuk meningkatkan Basyirahnya untuk mencapai syafa'ul ma'rifah dengan upaya-upaya. Ayya'rifullaha haqqal ma'rifah, agar mereka mengetahui Allah dengan sebenar-benar ma'rifat. Hatta yasilu ilallahi sur'atan, sehingga mereka sampai kepada Allah dengan cepat. Bitariqatin yurdi Allah,
dengan tariqah, dengan jalan yang diridai akan dia oleh Allah. Fahadhihi kulluha, maka ini semuanya bi iradatillah, dengan kehendak Allah, wa irsyadi Rasulillah, dan dengan petunjuk dari Rasulullah, wa ta'limi ulama illah, dan pengajaran daripada ulama-ulama Allah, wa hikami awliya illah, dan hikmah daripada para waliullah. Hikam ini jawab akhir daripada hikmah, jadi hukmi hikam, wa hikami awliya illah, hikmah daripada awliya Allah. Jadi kan hikam adalah selaku hikmah, terdiri atas 240 hikmah di kitab hikam. Liza sammaitu hadzal kitaba, karena inilah saya namakan kitab ini Safa al-Mahaqifah bidhaka'il mudrikah lil wusuli ila ma'rifatillah, kejernihan ma'rifat bidhaka'il mudrikah, dengan sebab kejeniusan EQ, intelijensi, lil wusuli ila ma'rifatillah, supaya bisa sampai kepada ma'rifat Allah yang sesungguhnya. Rajian minallahi, hal keadaan mengharap daripada Allah, ayyaja'ala hadzal kitaba, agar yang menjadikan kitab ini irsyadan wa ta'liman, sebagai petunjuk dan pengajaran, liman arada, bagi orang yang mau, ayyasila ilallah, untuk sampai kepada Allah. Wa ana nafsi, dan saya sendiri, dakhilun tahta man arada, masuk di bawah orang-orang yang berkehendak, ayyasila ilallah, bahwa dia sampai kepada Allah. Walidzalika sababi, dan karena sebab itulah qultu, aku mengatakan amamal qurra'il kirami, di hadapan para pembaca yang mulia, bi anni katabtu hadzal kitaba, dengan bahwasanya saya ini tulis kitab ini, laisa bisababi anni, bukan dengan sebab aku kad wasaltu ila Allahil aliyil qadir, sesungguhnya aku telah sampai kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung, bukan. Walakinni atamanna, tetapi aku sangat ingin, pakai tamanna. Adi tamanni dalam ilmu lahu kan iradatus syai' la yumkinu la yurjauhu, arti daripada tamanni iradatus syai' la yurjauhu, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadinya. Lagu itu digunakan tamanni adalah menunjukkan bahwa betapa ingin, betapa keinginan. Nah ya, harap yang mengungkapkan semangat daripada pemuda itu apa ini? Himmatur rijal tuhrikul jibal wa himmatun nisa tudimul zina. Keinginan, semangat daripada seorang laki-laki itu bisa menghancur luluhkan gunung, sedangkan keinginan perempuan bisa membuhkan akan bangunan. Ini aman. Laitas sababa ya'ulu yawman fa'ukhtiruhu bima fa'alal musibu. Moga-moga masa mudaku kembali satu hari saja, saya akan ceritakan kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh orang sudah tua. Tamani, penggunaan kata tamani dalam hal ini menunjukkan bahwa sangat ingin. Bibarakati hadal kitab, yang berkat kitab ini, adkhalani Allahu, mudah-mudahan memasukkan akan aku oleh Allah, fi zumrati man awsalahumullahu, pada zumrah itu rombongan, man awsalahumullahu, orang-orang yang menyampaikan kepada mereka oleh Allah, ilallahi, kepada Allah. Jadi ya tujuan daripada perusahaan kita, jadi masih banyak mukadimah ini untuk sebagai pengantar. Sudah halaman dari pengantar jauh dalam Syarhu Ma'ani Al-Fazil Maudu, dari tahun akademis ini
untuk memberitahukan tentang makna daripada kalimat demi kalimat budaya di dalam judul ni, dalam judul maudhu. Jadi harap samping Hidayatul Kitabah. Hidayatul Kitabah dia sebagai tarikh penulisan. Hidayatul Kitabah Yaumul Khamis tarikh 25 Nisari Safar, mulai ditulis pada hari Kamis tanggal 25 Nisari Safar daripada bulan Safar. Ama alfin wa arba'inatin wa arba'atin wa arba'ina Hijriah, tahun 1444 Hijriah. Kemudian Al-Muwafaqah bi tarikh 22 min syahri September ama alfain 22 tahun 2022 Masyiah. Nihayatul Kitabah Yaumul Khamis Hamsa Safar, hari Kamis 5 Safar, Muharram Safar bulan 2 kan. Sana altin warbinatina hamsatin warba'in, berarti setahun kurang 20 julu berarti. Tahun kurang 20 julu, bertepatan dengan Hadi wa Isrun September tahun Salasatin wa Isrina wa Alfain atau Alfain wa Salasatin wa Isrina 2023, berarti 2001 sampai 2022 ya, hanya setahun lah. Tulis kita sambil-sambilan, alhamdulillah selesai lah ya. Jadi memang jumlah halaman sekiranya karena Quran berian sekitar 400 halaman, ayat terlebar kertasnya baru stres dari 200 sekian halaman sampai 300-an, berarti stressing sebanyak 120 halaman. Ayat sebenarnya berian di sana. Ini yang merupakan kitab isi ke-15 dan ke-35. Adapun isi ke-26 masih sedang dicetak, yang ke-27 sedang ditulis. Namun 26 judulnya adalah Hal Antum Salafiyun Haqqo, apakah kalian benar-benar menjadi orang salaf? Ya, jadi